Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Eko dan Mabesra Bengklah. Terima kasih teman-teman yang sudah support, yang sudah mengklik dan menonton video saya. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya merawat dan mengupdate ini teman-teman ya, bahan bonsai kelapa cabang 3 buatan teman-teman ya, yang saya grouping. Saya mengupdate pasca konten 7 bulan lalu teman-teman. Saat itu masih berdaun full tunas kelapa teman-teman ya, dan masih ada satu bahan yang baru akan belajar pecah daun. Ini teman-teman yang lebih terdahulu pecah daun, namun saya ingin membahas teman-teman pasca tebas ya teman-teman ya. Ini dia teman-teman, bahan ini karena rimbun terjadi insiden penyayatan teman-teman ya. Pucuk terbarunya tersayat teman-teman, zoom kan ya, seperti ini teman-teman. Namun ini tidak sampai ke pangkal tengahnya teman-teman, dekat kan ya, tidak sampai ke pucuk bagian tengahnya. Maka dari itu ini tidak saya tebas teman-teman. Namun untuk yang satu ini teman-teman tersayat sampai hingga ke bagian tengah pucuk tunas terbarunya teman-teman ya. Untuk menghindari habis dimakan hama teman-teman, saya putuskan untuk ditebas secara ekstrim teman-teman ya. Lalu inilah alhamdulillah masih hidup teman-teman ya. Saya masih bisa mengupdate untuk teman-teman. Ini perkembangan teman kurang lebih sekitar 2-3 bulan yang lalu teman-teman, pasca saya tebas ekstrim. Dan ini update 7 bulan lalu nih teman-teman ya, masih full tunas kelapa teman-teman ya. Dan sekarang pun masih lah belum layak kita sebut bonsai kelapa teman-teman ya, karena meskipun sudah belajar pecah daun teman-teman, namun dia masih memiliki daun tunas kelapa teman-teman. Untuk itu kita bersabar. Ini belumlah layak kita sebut bonsai kelapa teman-teman, apalagi bonsai kelapa cabang 3 teman-teman, karena ini efek pengkerdilan dari dini teman-teman, meskipun tak terlalu ekstrim. Terlihat teman-teman, batang ini lambat membesar teman-teman, apalagi jika kita hanya meninggalkan 2-3 daun tidak merimbunkannya teman-teman. Bonggol ini tidak akan sebesar ini sekarang teman-teman. Namun untuk lebih mendapatkan yang lebih membesar, cepat membesarnya teman-teman, kita harus merimbunkannya teman-teman ya, mengeloskannya dan merimbunkannya teman-teman, tidak terlalu memprogram daunnya. Oke teman-teman, namun ini tetap kita rawat teman-teman ya. Kita bersabar hingga batang ini mendempet teman-teman ya. Namun jika seperti ini masih sepertinya kesannya masih seperti bahan bonsai kelapa kembar teman-teman ya. Lagian ini batok tiga-tiganya masih ada teman-teman, belum akan saya buka karena bahan ini masih belum full pecah daun teman-teman ya. Untuk bahan ini saya akan menunggu dia hingga full pecah daun teman-teman. Untuk itu kita rawat saja teman-teman ya, pasca ini yang terlebih dahulu, yang pasca tebas ekstrim ini teman-teman. Ini batang sudah mengering teman-teman ya, kita bisa rapikan sedikit teman-teman. Dan ini ada beberapa daun yang terlalu mengering teman-teman ya. Ini bukan tua teman-teman ya, ini bukan tua alami, ini karena dia terlalu rimbun. Hama kutu putih sangat menyenangi teman-teman ya, dan ini menyelinap di bawah-bawah daun ini teman-teman. Ini saya sedikit lengah teman-teman, banyak terserang oleh hama kutu putih. Dan ini kita bisa pruning daun yang sudah mengering ini teman-teman ya. Dan ini pruning yang daunnya sudah mengering ini teman-teman, kita bisa mempruningnya hingga kandas teman-teman ya, tak perlu lagi meninggalkan pelepah untuk menjaga bonggolnya, karena bonggol sudah terbentuk dengan pelepah yang sudah mengering teman-teman ya, seperti ini teman-teman. Kemudian ini kita lihat teman-teman ya. Nah, ini satu lagi yang sudah mengering total, kita buang teman-teman. Dan ini salah satu tips teman-teman ya, merimbunkan bonsai kelapa teman-teman ya. Jalan pintas, pernah juga saya buatkan konten jalan pintas merimbunkan bonsai kelapa untuk teman-teman yang bermasalah dengan penyayatan teman-teman ya. Inilah jalan pintas teman-teman ya, merimbunkan bonsai kelapa meskipun masih tunas teman-teman. Nanti jika kita sabar merawatnya, ini akan jadi bonsai juga teman-teman ya, akan layak juga. Jika dia masih hidup subur, insya Allah dia akan menjadi pohon kelapa teman-teman ya. Tidak ada jalan cepat membuat bonsai kelapa teman-teman ya, seperti ini. Namun ini mungkin sebagian orang sudah ada yang menyebutnya bonsai teman-teman ya. Namun khusus untuk saya teman-teman, tunas kelapa, pohon kelapa yang masih berdaun terpaut teman-teman ya, meskipun
sudah belajar pecah daun itu masihlah tunas kelapa teman-teman ya, belumlah layak disebut bonsai kelapa teman-teman. Oke teman, ini berhubung daun ini satu teman-teman, ini daunnya sudah full mengering namun pelepahnya terlihat teman-teman ya, pelepahnya belum terlalu mengering. Inilah ciri-ciri daun yang mengering karena hama teman-teman ya. Jika dia mengering tua alami teman-teman, seluruh bagian ini akan mengering teman-teman ya. Namun ini kita pruning juga teman-teman karena daun sudah rusak. Namun untuk mempruningnya pelepah yang masih basah seperti ini teman-teman, tak perlu hingga ke pangkal teman-teman ya. Terpaksa teman-teman ini kita meninggalkan sedikit sisa pelepahnya teman-teman agar bonggol tak menciut. Dan inilah terlihat teman-teman ya, bahan bonsai kelapa yang diakali teman-teman karena menyisakan sisa pelepah teman-teman. Namun tak terlalu terlihat teman-teman ya. Ini sedikit kita bersihkan lagi teman-teman. Nampaknya ini sisa tapis pelapis yang lama-lama teman-teman sudah bisa kita bersihkan. Inilah teman-teman ya resiko merimbunkan bahan bonsai kelapa, apalagi dia kita buat bercabang banyak teman-teman ya. Tidak mudah mengingatnya teman-teman, meskipun tidak mudah teman-teman, namun kita tetap berusaha teman-teman ya. Ini kita lihat sedikit tepian pelepahan ini teman. Nah, ini sisa yang lama sudah bisa kita bersihkan teman-teman ya. Tidak terlihat teman-teman ya. Nah ini sini, ini terlihat teman-teman. Ini kita bersihkan sedikit lagi teman-teman, hati-hati teman-teman ya. Ini tertusuk teman-teman, ini tertusuk dan menghitam dimakan hama teman-teman. Oke teman, kita lihat lagi apakah masih ada yang perlu kita pruning. Nah, ini rusak teman-teman, sepertinya tidak perlu kita pruning teman-teman ya. Kita tinggalkan untuk menjaga pertumbuhan bonggolnya teman-teman. Inilah daun rusak mengering bukan karena tua alami teman-teman ya. Inilah penyebab tunas kelapa ataupun bonsai kelapa tidak bisa rimbun teman-teman ya, karena serangan hama teman-teman ya. Jika ini dibuang teman-teman, mungkin sedikit kelihatan lebih rapi, namun untuk menjaga bonggol ini tidak perlu kita buang teman-teman ya, kita potongkan saja daun yang rusak ini teman-teman. Sudah bisa kita kembali bersihkan lagi teman-teman. Dan ini pasca tebas ekstrim teman-teman ya. Nah, ini tidak saya pertahankan kerdil teman-teman, ini bisa saja kita pertahankan kerdil dengan cepat membuang pelapis ini teman-teman. Namun untuk menyeimbangkannya saya ingin membesarkannya kembali teman-teman agar seimbang dengan dua temannya yang dua ini teman-teman. Oke teman-teman, berhubung durasi sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah mengklik dan menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.